Kita masuk pada nyanyian Maria atau Magnificat. Ini sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama. Dan pujian ini sebetulnya dinyanyikan oleh Maria itu sebagai pujian ya atas nama gereja terhadap sang mempelai pria atau Yesus. Dan Magnificat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama mengenai perawan yang terberkati, ini memuji Tuhan atas berkat-berkat khusus yang dianugerahkan kepada Bunda Maria melalui Tuhan, khususnya atas inkarnasi sabda. Kemudian dalam bagian yang kedua, itu gereja memujinya atas berkat-berkat yang umum yang dianugerahkan kepada umatnya. Kemudian kembali pada berkat yang terbesar yaitu inkarnasi sabda itu di bagian yang terakhir ya. Atau dalam versi Thomas Aquinas, 3 hal ini adalah kerendahan hati Maria, orang yang terberkati, kemudian keadilan Allah, yaitu ia akan mencerai-beraikan setelah orang yang congkak, dan kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Seperti yang dijanjikannya kepada Abraham, atau dijanjikan di sini itu disebutkan ia bersumpah kepada Abraham. Bunda Maria itu merujuk kembali ya, kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Ini adalah suatu nyanyian pujian yang tinggi. Bunda Maria yang pikirannya luhur, pemahaman yang mendalam, dia merenungkan misteri yang tak terbatas untuk mengagungkan Tuhan. Segera setelah menjadi Bunda Allah, ia juga memuliakan Tuhan, ia juga tidak mengurangi kemuliaan Kristus dengan bertindak yang tidak layak, tapi melakukan hal-hal besar yang sifatnya surgawi. Satu-satunya cara ya untuk menghormati kembali Tuhan adalah dia mengagungkan Tuhan. Tidak ada cara lain. Sebab kita tidak bisa menambahkan sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar, kepada hal yang omnipotens. Itu nggak bisa. Satu-satunya cara adalah mengagungkan Tuhan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Bunda Maria. Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Dan akhirnya karena kerendahan hati inilah Bunda Maria dijadikan tangga surgawi. Yang dengannya Tuhan itu bisa turun ke bumi. Bunda Maria itu layak mendapatkan berkat. Karena ia percaya. Untuk hal yang pertama, Cornelius Sabda mengatakan sebab ia percaya, ia menyatakan kesanggupan terhadap misteri inkarnasi sabda. Kemudian ia penuh rahmat, kemudian ia diberkatilah buah rahim, ia adalah Bunda Tuhan, subur dan tetap rahawan. Kemudian kita belajar bahwa Bunda Maria yang akhirnya menjadi suatu perantara sebetulnya ya. Dan akibatnya setan-setan yang jahat itu akan jatuh oleh karena kesombongan. Pada akhirnya setelah kita dikumpulkan ya bersama dengan Kristus dari segala bangsa, kita dihubungkan oleh persekutuan iman ya lagi-lagi dengan para bapak. Yang darinya barangkali secara jasmani, secara biologis kita terpisah jauh. Tapi oleh karena Roh Kudus, oleh karena baptisan ataupun sakramen yang lain, kita diangkat dan kita menjadi anak-anak dari Abraham melalui sakramen-sakramen penebusan kita. Dan inilah betapa indahnya makna dari Magnificat, dan kita bersyukur ya boleh memiliki ini, dan Bunda Maria juga yang oleh gereja mendapat penghormatan secara khusus, dan kita pun bisa menghormati Bunda Maria secara khusus itu.